Shalom buat kita semua, saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih buat dukungan dan support saudaraku sekalian. Biarlah kita tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi lagi terkait dengan berita viral, yaitu penangkapan Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Lalu kemudian saat ini dia dilaporkan, diduga ini menjadi berita bohong ataupun akan dijerat, yaitu pasal penistaan agama. Nah, kita belum tahu pasti teman-teman, tetapi semoga kuasa hukum atau timnya bisa meringankan Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Karena kita tahu bersama bahwa penangkapan Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini menimbulkan tanda tanya besar bagi kita semua. Dimana kalau kita bandingkan dengan teman-teman muslim atau apologet-apologet Islam, apologet-apologet muslim yang sudah memfitnah kekristenan, bahkan mereka telah juga membuat berita-berita bohong seperti nanti kita akan simak bersama di dalam video ini, yaitu seorang ustadz besar, Ustadz Ahmad Kainama. Jadi alasan bagi kita juga untuk bersuara karena kita melihat bahwa banyak apologet-apologet muslim yang masih berkeliaran di luar sana yang belum juga dijerat pasal penistaan agama. Ada laporan atau kita tidak tahu kapan laporannya terjadi, namun tiba-tiba polisi mendatangi kediaman beliau lalu membawa Pak Pendeta Yusuf Manubulu, saat ini langsung dijadikan tersangka. Ya, kita berdoa semoga melalui kuasa hukum Pak Pendeta Yusuf Manubulu bisa membantu bersama tim dan meringankan Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, dalam video berikut ini kita akan simak bersama-sama teman, yaitu seorang ustadz akan menanggung akibatnya juga. Yaitu seorang Ustadz Kainama yang tadi saya katakan bahwa dia juga sudah pernah berbohong bahwa pernah kuliah di STT Jeffrey. Video berikut ini akan dikupas tuntas oleh teman-teman kita di dalam video berikut ini. Mari kita sama-sama simak langsung saja videonya. Masukan Kainama dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Mas Endi. Saya hari ini kuliah di Haifa. Kalau masalah si Aman Suherman ini, bentar ya. Kalau si Aman Suherman ini dianggap berita bohong dan sebagainya macam, kalau gitu Pak Sendi laporkan aja Kaimana. Saya punya buktinya dia nggak pernah sekolah di Haifa. Buat tuker-tukeran aja Pak Sendi. Iya. Nanti biaya dari Galarua Pak Sendi. Pak Sendi maju. Iya. Masukan Kainama dilaporkan bahwa Kainama itu tidak pernah sekolah di STT Jakarta dan tidak pernah sekolah di Haifa. Saya mahasiswa Haifa, Mas Endi. Saya hari ini kuliah di Haifa, ya. Jadi Kainama itu tidak pernah sekolah di Haifa dan dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Laporkan, sama-sama udah tinggal tuker-tukeran kepala aja. Kalau Yusuf Manubulu masuk, Kainama juga masuk. Ya. Kan bisa begitu Pak Sendi. Jadi pengacaranya lawyernya sama Pak Herbert Pak Sendi juga maju. Jadi pegang satu kartu udah gitu aja, pegang jokernya kan. Gimana kalau begitu bisa begitu nggak? Bagian yang kita sampaikan kepada kepolisian itu bahwa kepolisian itu adalah agamanya seluruh agama yang ada di Indonesia. Keberpihakan harus dilakukan kepada seluruh agama-agama di Indonesia. Sampaikan seperti ini. Sehingga polisi adalah polisi kebangsaan, bukan hanya kelompok satu golongan masyarakat, ya. Oleh karena itu kita meminta mereka, kalau ada juga laporan terkait dengan kepentingan Pak Yusuf Manubulu, keyakinan Pak Yusuf Manubulu, saya kira wajib diproses. Menurut mereka kami akan proses seluruhnya. Dengan begitu Pak Polja. Itu yang dijelaskan oleh pengacara atau kuasa hukum dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dia menekankan atau menjelaskan bahwa sebenarnya polisi ini adalah polisi untuk semua agama, bukan untuk masyarakat tertentu saja. Jadi mengenai penangkapan Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini menimbulkan tanda tanya karena secara prosedur juga Pak Pendeta Yusuf Manubulu belum pernah dilaporkan ataupun dipanggil, Pak. Ditangkap dan ditahan langsung dijadikan tersangka. Inilah yang kemudian kuasa hukum dari Pak Pendeta Yusuf Manubulu membuka suaranya. Jadi kalau kita melihat dan membandingkan seperti yang saya katakan bahwa seharusnya polisi ini tidak memihak kepada satu kelompok masyarakat tertentu saja.
Karena kalau kita melihat bahwa banyak apologet-apologet Muslim yang kemudian menghina agama Kristen, memfitnah agama Kristen, ataupun membuat berita-berita bohong, lalu kemudian dilaporkan dan saat ini pun mereka belum diproses, masih berkeliaran. Inilah yang kemudian membuat kita untuk berkomentar dan bersuara agar keadilan terus ditegakkan di bangsa ini. Mari kita simak video berikut ini, teman-teman. Langsung bikin laporannya aja, pasien dia yang bikin laporan, nanti pakai nama Galarua. Nanti diskusikan dengan Bang Santiago Mersialoho. Ya, jadi nanti jadi kalian juga yang urus kalian biar satu gitu loh. Jadi nanti kalian buat ngotot-ngototan tuh berdua tuh, ya kan? Antara si Bangke sama si Yusuf itu kan. Ya si kain namanya kan biar ya udah kita sandai aja dua-duanya. Nah kayak kemarin kan gobloknya si siapa itu? Si kamar mandi itu kemarin kan dia pegang kartu nggak bisa mainkan kartunya, kan bodoh banget itu kan. terlalu banyak cari kamera, akhirnya luput semua dua-duanya. Si Yahya Walunya luput, ininya luput, kan bodoh banget ya itu. Saya kadang-kadang nggak bisa ngerti dah itu. Nah kalau ini kan kalian berdua ini kan udah kita kenal ya kan, kita memang udah mantep dengan kalian. Pak Yusuf Manubulu juga percaya kalian, kita juga udah cocok dengan kalian. Itu jadiin aja, garap sekalian yang kain nama dimasukin, nanti kita support dari Galarua kan. Itu nanti Pak Santiamer ya yang ininya ya, Pak Santiamer yang pokoknya itu sudah jelas ya, pernyataan dari STT Jakarta itu sudah cukup tuh untuk pembohongan publik oleh si kain nama kan, pembohongan publik dan berbagai macam lagi penyesatan itu sudah penistaan agama. Karena undang-undang penistaan agama itu kan tidak boleh menafsirkan kitab suci yang bukan agamanya dia kan. Nah, dan dia sudah menipu dengan kata, saya kan dari STT Jakarta. Nggak ada, STT Jakarta sudah bikin surat pernyataan. STT Jakartanya sudah bikin surat pernyataan bahwa kain nama tidak pernah di STT Jakarta. Nah, kalau perlu dari Haifa, kita bikinkan lagi. Nanti saya tinggal saya di Haifa kok ini. Ya kan? Habis kain nama. Oke, mungkin saudara-saudara, tadi Pak Gajamada gimana Pak Gajamada? Lanjutin. Ya, terima kasih Pastor Paul. Ya, Pak Santiamer. Mau tanya satu Pak Sandi, klarifikasi. Yang melaporkan itu pribadinya itu atau atas nama MUI? Tadi Pak Sandi bilang ketua MUI Bandung Barat. Mana? Atas nama pribadi dia atau ikut MUI-nya? pribadi Oh, dalam pribadi ya. terbukannya ya pribadi Bang Santiamer. Oh, pribadi ya. Jadi oke, makasih. Lanjut Pak. Sebentar, jadi itu bukan atas nama MUI ya? Bukan atas nama pribadinya. Tetapi dia sendiri sebagai pengurus MUI. Betul. Ya, baik teman-teman, akhir dari video ini saya akan mereaksi sedikit terkait dengan apa yang terjadi. Kita berharap semoga polisi ataupun pemerintah tidak berpihak dan tidak tebang pilih. Tetapi polisi adalah polisi untuk semua agama di Indonesia. Sehingga kita melihat bahwa laporan-laporan terkait dengan penghina-penghina agama Kristen juga diproses seadil-adilnya. Apapun yang terjadi, kalau kita melihat bandingkan dengan penangkapan Pak Pendeta Yusuf Manubulu ini sangat misteri dan sangat cepat sekali. Apalagi kita tidak tahu laporannya kapan, pemanggilannya kapan, beliau langsung dijadikan tersangka. Ya, semoga polisi juga tidak seperti ini dan mereka juga selalu mendengar keluhan daripada masyarakat. Ini komentar dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.